Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak ibu kelas 11 analis. Untuk maaf kalau kita belum bisa benar-benar praktek ya, praktek ke kelas, tapi ibu usahakan agar materinya ini bisa tersampaikan dengan baik dan benar, gitu ya. Dan kalian juga akan lebih paham. Kita masuk materi tentang jenis-jenis leukosit. Kemarin sebelumnya udah kuis juga kan, kuisnya juga maksudnya hasilnya ya kurang memuaskan gitu. Jadi ibu coba jelaskan dulu ya tentang jenis-jenis leukosit itu. Nah, untuk darah tadi kita sekilas review dulu ya tentang darah. Darah itu terdiri dari plasma dan sel darah. Nah, nanti kalau plasma itu terdiri cairan darahnya itu nanti berupa berupa antibodi, protein, mineral dan lain sebagainya. Nah, kalau sel darahnya itu terdiri dari eritrosit, leukosit dan juga trombosit. Nah, ini bentuk penampangan kalau kita buat SAD ya. Kalian kan belum sempat lihat di bawah mikroskop ya. Jadi kalau kalian buat SAD setelah dilakukan pewarnaan dan diamati di mikroskop, nah ini bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh sampel di leukosit dalam darah perifer. Darah perifer itu apa? Darah di bagian dari pembuluh darah terluar. Nah, jenis-jenis leukosit itu terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil batang, ada neutrofil segmen, ada limfosit, ada juga monosit ya. Nah, ini yang membedakan dari sini dari ini apa aja kita lihat. Jadi leukosit itu merupakan kelompok sel yang fungsi utamanya untuk pertahanan terhadap bakteri, virus, jamur dan benda asing lainnya. Jadi fungsi leukosit itu intinya sebagai benteng tubuh kita ya. Nah, untuk jumlah leukosit dalam darah ini akan menjadikan indikator terjadinya penyakit. Misal normalnya itu antara 4,8 kali 10⁹ sampai 1,8 kali 10⁹ leukosit per liter darah, kira-kira sekitar 1% kalau darah dewasa sehat. Nah, terjadi peningkatan jumlah leukosit itu maka disebut dengan leukositosis, dan terjadi penurunan leukosit itu maka dikenal dengan leukopenia. Nah, morfologi leukosit itu seperti ukuran dan granulnya itu dapat berubah sesuai aktivitasnya. Jadi untuk ukuran leukosit itu dia tergantung aktivitas dari leukositnya itu sendiri. Jadi suatu saat itu akan berubah. Nah, ini contoh, ini macam-macam dari leukosit. Salah satunya adalah basofil. Nah, bentuknya itu seperti ini nih. Jadi dia bulat, terus penuh dengan granula ya. Dia juga memiliki lobus, tapi lobusnya itu tertutup dengan granula karena saking tebalnya granulanya. Nah, dia ukuran selnya itu 12 sampai 18 mikron. Nah, bentuk selnya itu bulat atau oval dan warna sitoplasmanya itu merah jambu yang ditutupi oleh granula dan nukleus. Bahkan warna sitoplasma ini kadang tidak terlihat karena saking banyaknya granulanya. Terus granularitasnya dia basofilik gelap, ukurannya bervariasi, jumlahnya juga bervariasi. Nah, bentuk intinya yaitu lobusnya itu di dalamnya ini itu bentuk oval pada basofil muda dan berbentuk lobular pada basofil dewasa. Jadi kalau masih muda dia bentuknya oval, tapi kalau udah dewasa dia akan berlobus-lobus, jadi akan ada pecahan-pecahan gitu, tapi dia dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan granulanya. Kemudian tipe kromatin dia tuh padat pucat, rasio inti atau sitoplasmanya rendah atau sangat rendah. Kemudian nukleolosnya tak tampak atau intinya itu tidak tampak. Terus di darah itu jumlah normalnya itu kurang dari 1%, dan di sumsum tulang itu juga kurang dari 1%. Nah, ini dilihat di perbesaran 1000 kali. Jadi kita pakai lensa 100 diberikan immersion oil. Nah, ini penampakannya seperti ini gitu ya. Oh ya, basofil ini biasanya terjadi. Nah, ini juga termasuk basofilnya yang gelap. Ini tunjukkan ke arah panah, itu yang gelap itu adalah basofil. Nah, basofil ini biasanya sebagai indikator alergi. Misalnya kalau kita alergi, maka indikatornya adalah basofil ini di jenis leukosit, salah satunya di basofil ini akan meningkat karena di basofil ini memiliki histamin yang bisa menandakan kalau terjadinya reaksi alergi di dalam tubuh kita.
Kemudian ada eosinofil. Nah, ini bentuknya eosinofil. Nah, dia ciri khas banget ya, bentuknya seperti ini. Dia biasanya lobusnya itu cuma 2 sampai 3. Dia tidak lebih dari itu. Terus sitoplasmanya itu pucat ditutupi oleh granul, dan biasanya sitoplasmanya juga warnanya pink. Dia lebih terlihat dibandingkan basofil tadi. Jadi eosinofil ini sitoplasmanya lebih terlihat dan granulnya juga lebih besar, tapi tidak sepekat basofil. Nah, tipe kromatinnya padat, terus nukleolisnya juga tidak tampak. Distribusi dalam darahnya itu sekitar 2-4%. Di sumsum tulang itu kurang dari 2%. Ini penampakan tadi perbesaran seperti 1000 kali. Nah, biasanya eosinofil ini sebagai indikator bahwa terjadinya infeksi disebabkan oleh parasit. Jadi kalau kita misalkan infeksi karena parasit, salah satunya cacing atau apa, kita bisa lihat jumlah dari eosinofilnya. Terjadi peningkatan itu menandakan bahwa ada reaksi yang disebabkan oleh parasit di dalam tubuh kita, gitu. Baik cacing, plasmodium dan lain sebagainya. Nah, ini jadi bentuknya seperti kacamata ya, seperti kacamata. Lobusnya 2, biasanya lobusnya 2 dan bergandengan, ada benang kromatinnya gitu ya, yang menghubungkan antara lobus satu dengan lobus lainnya. Dan sitoplasmanya biasanya akan berwarna pink gitu, karena dia sitoplasmanya ini bersifat basah, maka dia akan menyerap zat warna yang berasal dari eosin tadi. Nah, ini seperti ini ya, ini di perbesaran 1000 kali. Nah, kemudian ada neutrofil batang. Neutrofil batang dia memiliki lobus, tapi dia hanya cuma 1 lobus, dan itu dia tidak putus ya. Nih kayak bentuk C itu dia tidak putus, dan granulanya ada, tapi dia lebih halus dibandingkan dengan basofil dan eosinofil gitu ya. Nah, itu jadi ciri khas untuk neutrofil batang itu dia tidak putus itunya, lobusnya, jadi masih menyatu gitu ya, masih berbentuk huruf C seperti itu. Nah, di dalam darah itu dia kurang dari 5%, dan sumsum tulang itu 5-20%. Jadi neutrofil batang itu merupakan sel mudanya dari neutrofil segmen gitu. Kemudian, nah ini bentuknya ya, kalau di dalam darah seperti ini yang ada nih. Kemudian ada neutrofil segmen. Nah, itu tadi ya. Kalau neutrofil segmen bedanya sama neutrofil batang adalah hanya di intinya, di lobusnya terlihat ya. Kalau lobusnya itu dia udah pecah-pecah seperti ini ya, pecah-pecah, dan ada benang kromatin yang menghubungkan antara lobus satu dengan lobus yang lainnya. Nah, biasanya itu pecahannya lebih dari 2, bisa 3, 4 gitu ya. Dan juga memiliki granul sama seperti neutrofil batang. Nah, dan jumlahnya ini lebih banyak dibandingkan neutrofil batang, karena neutrofil segmen ini merupakan sel matang dari neutrofil batang. Jadi sekitar 40-75% ada di dalam darah. Nah, ini bentuknya ya seperti ini. Kemudian ada monosit. Oh ya, untuk neutrofil tadi itu biasanya reaksi yang menandakan reaksi yang terjadi karena infeksi disebabkan oleh bakteri. Jadi ada peningkatan baik neutrofil batang maupun neutrofil segmen. Itu akan terjadi peningkatan kalau di dalam tubuh kita terjadi reaksi infeksi karena disebabkan oleh bakteri. Kalau parasit tadi eosinofil ya, kalau reaksi alergi itu tadi basofil, terus ya itu. Kalau bakteri tadi adalah dari neutrofil. Kemudian monosit. Nah, monosit itu kita udah masuk jenis leukosit yang tidak bergranul. Jadi kalau kayak pokoknya yang belakang ujungnya sit ya, kayak monosit, limfosit, itu dia jenis leukosit yang tidak memiliki granul. Tapi monosit ini termasuk sel terbesar, jenis sel leukosit yang terbesar, karena ukurannya sampai 15-25 mikron. Nah, bentuknya bulat, warna sitoplasmanya abu-abu sampai dengan ke biru ya. Kemudian dia tidak memiliki granulasi, dan bentuk intinya ini lobusnya itu dia tidak teratur, jadi kadang bulat, kadang bentuknya, pokoknya intinya bentuknya tidak teratur, dan dia ukuran selnya lebih besar dibandingkan jenis sel-sel leukosit lainnya gitu. Dan distribusi darah itu di darah itu 2-8%. Nah, sifat monosit ini dia bersifat sebagai fagositosit, jadi akan memakan sel-sel yang telah terinfeksi itu monosit. Ini bentuk monosit. Ini bentuk monosit yang ada di
penampakan darah ya. Kalau kita lihat di SAD, dia akan terlihat seperti ini bentuknya. Jadi dia bentuk selnya itu dia tidak teraturan seperti sel-sel lainnya seperti itu ya. Nah, ini juga. Nah, monosit dan neutrophil segmen pada monosit kromatinnya kurang padat. Warna dan granulasi sitoplasma akan berwarna merah jambu. Sel yang lebih besar dan terdapat banyak vakuola. Maaf ya, lagi ini gangguan teknis. Oke, selanjutnya ada limfosit. Nah, limfosit dia tuh ukurannya akan lebih kecil dibandingkan monosit tadi. Ukurannya sekitar 10 sampai 15 mikron. Kemudian intinya itu dia lebih besar, bahkan hampir menutupi dari bagian selnya gitu. Dia bentuknya bulat dan agak oval. Kemudian tipe kromatinnya padat gitu. Biasanya sitoplasmanya itu akan berwarna biru ketika kita warnai dengan menggunakan gimsa. Jadi bentuknya akan seperti ini, dan ukuran selnya tadi jauh lebih kecil ya dibandingkan monosit. Nah, di distribusi darah itu 25 sampai 40%. Kemudian di sumsum tulang sekitar 5 sampai 20%. Nah, ini penampakan limfosit di perbesaran 1000 kali gitu. Jadi kalau kita lihat kalau kalian kemarin udah buat SAD, kita akan bisa lihat limfosit itu bentuknya akan seperti ini. Nah, ini juga bentuk di limfosit, dan limfosit itu sama seperti monosit, dia tidak memiliki granula gitu. Nah, limfosit reaktif yang terlihat selama infeksi, khususnya infeksi virus, namun bisa juga dijumpai dalam darah normal. Jadi ini limfosit ketika bereaksi dalam darah kita ada virus, dia akan bentuknya seperti ini, mulai menghampiri sel darah merahnya yang telah terinfeksi oleh virus. Jadi dia akan melebarkan sitoplasmanya seperti itu. Nah, ini limfosit dengan plasma biru. Nah, limfosit plasma biru sering ditemukan pada infeksi virus, terutama pada kasus DHF. DHF itu demam berdarah ya. Dia sitoplasmanya akan cenderung lebih biru kalau di reaksi tubuh kita terjadi infeksi karena virus. Ini jenis limfosit atipik ya. Oke, itu tadi penjelasan Ibu terkait dengan jenis-jenis leukosit. Bagi kalian yang belum paham, silahkan beri pertanyaan di kolom komentar, atau boleh tanya langsung Ibu. Jadi nanti kita bisa review lagi terkait dengan kuis yang belum memuaskan hasilnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Maaf kalau belum bisa semaksimal mungkin. Kalau masih ada yang buat kalian kurang paham, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.